Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu asrofi ambil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain lan nabiyya ba'da amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ageng Saputra, NPM 0151040147, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D. Saya di sini untuk mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah PPKN, yaitu tentang menjelaskan kelompok saya, yaitu tentang negara dan warga negara. Pengertian negara dan warga negara. Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah adanya penduduk, Ingezeten, atau rakyat. Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Mereka secara sosiologi lazim dinamakan rakyat. Dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak. Yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Salah satu unsur-unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Negara-negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukan sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak, dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Menurut Supomo, penduduk ialah orang yang sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Selain penduduk, dalam suatu wilayah negara ada orang lain, bukan penduduk Nitingezenten. Misalnya, seorang wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara. Tujuan negara Republik Indonesia sendiri tertuang secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Tujuan perlindungan. Tujuan perlindungan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang berbunyi, melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, merupakan tujuan dari hal-hal yang termasuk untuk wajib dilindungi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan. Lalu, tujuan kesejahteraan. Tujuan kesejahteraan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Parameter kesejahteraan di Indonesia memiliki 3 unsur yang merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Apabila ketiganya terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Unsur-unsur tersebut adalah sandang, pangan, dan papan. Tujuan pencerdasan. Tujuan pencerdasan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat yang berbunyi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari pencerdasan ini ialah memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Sejak kemerdekaan, pemerintah telah mengupayakan agar Indonesia telah bebas dari buta huruf dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Tujuan perdamaian. Tujuan ketertiban dan perdamaian terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang berbunyi, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perdamaian merupakan cita-cita semua negara. Tujuan negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan. Pemerintahan dapat membuat kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan. Rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan.
di negara Indonesia dan benar-benar tercipta pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara dan warga negara dalam sistem NKRI. Pada pasal 26 Undang-Undang 1945, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara ditetapkan dengan undang-undang. Dilansir Ensiklopedia Britania tahun 2015, kewarganegaraan hubungan antara individu dan negara, di mana individu berutang budi dan pada gilirannya berhak atas perlindungan. Kewarganegaraan menyiratkan status kebebasan dengan tanggung jawab yang menyertai warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab secara umum. Hak politik penuh, termasuk hak untuk memilih dan memegang jabatan publik, didasarkan atas kewarganegaraan. Tanggung jawab kewarganegaraan yang biasa adalah kesetiaan, perpajakan, dan dinas militer. Kewarganegaraan adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, di Indonesia tentang kewarganegaraan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut pengganti Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia, warga negara di Indonesia akan diberikan kartu tanda penduduk atau biasa kita sebut KTP. Ini berdasarkan kabupaten, provinsi, tempat terdaftar sebagai penduduk. Mereka juga akan diberikan nomor identitas, yakni nomor induk kependudukan atau NIK. Karakter negara hukum. Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Hukum sebagai patokan segala bidang atau supremasi hukum. Adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia atau HAM. Sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hak warga negara Indonesia. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan kemanusiaan. Pasal 28 ayat 1. Dan hak memajukan dirinya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat dan negaranya. Pasal 28 ayat 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar-dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1. Kewajiban warga negara Indonesia. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, di mana tertuang dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang tertuang dalam pasal 28J ayat 2 yang berbunyi menyatakan dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam suatu masyarakat demokratis, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tertuang dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Saya Ageng Saputra, mohon pamit undur diri. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.